Biar cepet buka pasang buat swing arm, dibakar atau digetok? Yakin pakai cara itu? Waduh, itu masih bisa-bisa kerangka pecah atau jadi peyang. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, aktifin loncengnya biar gak ketinggalan info dan tips penting lainnya. Buka pasang buat swing arm harus pakai cara yang lebih aman ya. Terus hasilnya harus presisi dan kalian juga akan lebih kelihatan makin profesional. Solusinya gimana Min? Pakai grip on swing arm Disable Tool Pro atau alat lepas pasang buat swing arm Pro. Item nomornya di 19137T. Jadi satu set tracker ini tuh udah dapat 4 mata penarik. Ukuran paling kecil, ukurannya 24 mm, 25 mm, 28 mm sampai yang paling gede di ukuran 30 mm. Sedangkan as penariknya lebih panjang ya. Ukurannya sampai dengan 154 mm. Bisa dibilang udah cukup lengkap banget, makanya si tracker ini tuh cocok untuk motor bebek maupun motor matic. Di bagian as penariknya lebih panjang dibanding tracker 19136T yang ini, kalian bisa bandingin sendiri ya. Dan di bagian tabungnya untuk diameter si produk yang di sini itu memang sama kayak yang dulu, tapi dia lebih besar sedikit. Soalnya nanti buas arm bakalan masuk ke dalam sini. Itu sebabnya alat ini tuh khusus buat lepas dan juga pasang buat swing arm motor dengan cara yang cepat dan juga rapi. Tapi kalau kalian masih pakai cara yang lama yaitu digetok, resikonya adalah rumah buat swing arm kalian bisa penyok atau retak. Kalau dibakar gimana? Tentu gak bisa juga, karena nanti panasnya itu bisa bikin karet bosnya itu meleleh, bahkan merusak lapisan swing arm. Hasilnya kerusakan permanen dan biaya perbaikan makin mahal. Tapi kalau kalian pakai alat ini justru meminimalisir resiko yang barusan Mimin sebutin loh. Biar gak lama-lama langsung aja kita praktekin. Caranya simple banget kok, sebenarnya siapapun bisa ya, karena itu mudah digunakan. Jadi kita harus lepasin dulu semua mata penariknya yang masih nempel di sini. Terus kita pilih satu-satu ukuran mata penarik yang cocok ukurannya biar nanti bisa disesuaikan sama bos yang akan kita tarik. Karena gini, kalau kegedean nanti si mata trackernya bakal mentok, akhirnya nggak bisa keluar. Kalau kekecilan nanti dia bakal mentok di bagian tengah si bos yang kalian cabut, nanti ujung-ujungnya apa? Kerusakan lagi, sayang juga. Jadi harus pilih mata penarik yang ukurannya pas. Kalau udah cocok dan nemu, langsung aja masukin si as trackernya ini ke lubang bos swing arm kayak gini ya. Posisi tabungnya juga harus seperti ini. Kalian tahan aja dulu, abis itu kita pasang si mata penariknya ini, mentokin sampai ketemu dengan bos yang bakal kita tarik. Nah kalau posisinya udah kayak gini, tinggal kita cabut si bos armnya pakai kunci 17, puter ke arah kanan ya guys, perlahan aja, nanti juga lama-kelamaan bakal ketarik. Jadi Mimin sarankan jangan gerasak gerusuk, cukup perlahan aja tapi pasti ya. Kecuali kalau kalian tipenya yang gak mau sabaran, kalian bisa pakai impact biar lebih cepet bres gitu, selesai gitu. Nah tanda kalau udah selesai itu biasanya nanti si bos swing armnya itu akan masuk ke dalam si tabungnya. Pas ditarik kayak gini dia langsung kecabut seperti ini. Tapi kalau kalian pengen si bos armnya ini kelihatan ketarik, kalian bisa pilih yang 19136T yang barusan tadi Mimin udah mention di awal. Nah gimana guys, gampang kan proses cabutnya? Rumah bos arm nggak lecet atau baret ya, karena si tracker ini tuh menggunakan metode tarik. Gimana sih maksudnya? Jadi si bos arm itu nggak dipaksa keluar akibat getaran dari getokan yang kalian biasa lakuin ataupun paksaan akibat dari dibakar si bagian sininya. Makanya rumah bos armnya tuh tetap kelihatan aman. Gimana kalau kita cabut bos armnya udah karatan kayak gini? Tetap kita cobain ya. Kita cari tahu apakah bisa ya. Meskipun kondisinya parah seperti ini, Mimin jamin ini masih bisa ketarik ya. Jadi kita akan pasang si tracker ini kayak biasa ya. Tetap kalian harus pilih mata penarik yang ukurannya sesuai dengan bos arm yang bakalan dicabut. Setelah udah dipasang kayak gini, langsung aja kita putar ke arah kanan terus ya. Memang yang ini tuh lebih susah ya, mungkin karena di dalamnya ini udah cukup kering ya, jadi ya susah aja ditariknya. Tapi tetap harus kita cabut gimana pun caranya. Selama proses cabut ini kalian bisa lihat sendiri si bos armnya ini memang udah cukup tua dan lama banget, tapi ya bisa dilihat sendiri ternyata si bos arm yang udah karatan ini masih bisa tetap kecabut. Gimana menurut kalian? Tetap bisa kan ternyata. Oke, sekarang kita bakalan coba buat pasang lagi. Untuk cara pasangnya berbeda dengan cara kita cabut. Jadi posisinya ini dibalik, si bos arm ada di bagian sisi luarnya, tapi harus tetap ditahan dengan mata penariknya seperti ini posisinya ya. Kalau udah kayak gini, tinggal kita tarik bos armnya ini untuk masuk ke dalam. Tapi dengan catatan lubang bos armnya ini harus kalian lumasi dulu dengan oli biar gampang masuk ya. Nah tinggal kita tarik putar ke arah kanan seperti biasa, perlahan juga, gak usah gerasa gerusuk ya. Mimin juga akan kasih lihat detailnya seperti apa sih untuk proses pasangnya. Ternyata ya bisa dilihat sendiri dia perlahan masuk dan dia juga merata ya. Kan kalau digetok pasti nggak merata tuh sisi kanan atau kirinya, dia tetap rata dan hasilnya si bos arm masuk secara rapi
rapi dan juga presisi. Tuh, kita bongkar dulu si trackernya biar kita bisa lihat jelas hasilnya seperti apa setelah udah kita pasang. Sama juga kok ya, ini juga rapi, presisi, aman, gak berisik juga harus dar-der-dor ya. Rumah bos arem aman banget, bahkan pas kalian ganti si bos aremnya ini tetap gak ada masalah sama sekali ya. Berarti kalian bisa lihat sendiri ini udah terbukti pakai tracker ini aman banget. Sedangkan dari segi material produk ini bahannya dari chrome vanadium, minim korosi dan juga kuat. Ditambah udah ngelatin proses heat treatment, yaitu pelapisan luar yang bikin si baja ini ternyata akan lebih kuat dari baja pada umumnya. Makanya Mimin jamin si produk ini akan lebih awet dan kalian bisa pakai berkali-kali loh. Selain itu dari segi finishing desainnya ini lebih kelihatan mahal ya, rapi juga kerapiannya. Ini gak usah diraguin ya karena setiap sudutnya udah presisi. Cabut dan juga pasangnya pun hasil akan lebih rapi dan juga presisi. Untuk proses cabutnya kalian bisa lihat ya, dari cabut sampai pemasangan ya dia lebih cepat. Kerjaan kan jadi lebih efisien ya, khususnya buat mekanik di bengkel. Kalian pasti pengen dong pelanggan kalian tuh puas. Terus si tracker ini juga cocok ya buat yang suka ngoprek sendiri di rumah. Jadi kalau kalian males ke bengkel kalian bisa beli ini. Dan gimana sih cara dapetinnya? Gampang, kalian bisa langsung cek aja di mitra resmi Grip On terdekat di daerah kalian, atau kalian bisa langsung cek aja link di deskripsi di bawah. Nah gimana guys, setelah udah nonton sampai akhir nih, kalian masih mau ambil resiko pakai cara digetok atau dibakar, atau pilih cara profesional dengan menggunakan Grip On Swing Arm Disassemble Tool Pro? Kalau kalian mekanik yang peduli sama hasilnya rapi dan juga aman, kira-kira pilih yang mana ya?